Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang apa-apa yang berhubungan dengan ibadah sholat. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana di dalam pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang pentingnya, bahkan wajib kita mengetahui dan membacanya di dalam sholat ketika kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu tentang pentingnya tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu pembahasan kita kali ini kita membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan takbiratul ihram, atau takbir yang mana di dalam takbiratul ihram di situ atau takbir-takbir yang lain, ada sebagian tempat kita ini disunahkan untuk mengangkat tangan kita, yang mana insya Allah bakal kita bahas di sini tata cara sunnahnya kita mengangkat tangan ketika membaca takbir. Entah itu takbiratul ihram, takbir yang wajib, atau takbir atau takbiratul intiqal, takbir ketika kita ini pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya, sebagian tempat disunahkan bagi kita untuk mengangkat tangan kita. Ya, yang mana kemudian di sini di kitab Dzurratul Yatimah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullah ta'ala, ketika beliau mensyarahi nazmnya Safinatun Najah, ya, yang diawali di dalam pembahasan ini tentang tempat-tempat disunahkannya mengangkat tangan ketika takbir. Ya, beliau sebutkan di sini bahwasanya ada 4 tempat kita disunahkan untuk mengangkat tangan ketika takbir. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, yang mana telah kita bahas. Takbiratul ihram adalah lafaz takbir yang wajib kita lakukan ketika kita mulai memasuki ibadah sholat, dan di situ kita harus membarengkan takbiratul ihram dengan niat sholat kita. Sehingga dinamakan takbiratul ihram sebagaimana yang telah kita bahas. Ketika kita sudah melafadzkan, mengucapkan takbiratul ihram, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang asalnya sebelum kita memasuki sholat ini halal. Maka ketika kita sudah mengucapkan, melafadzkan takbiratul ihram, semua yang asalnya itu boleh bagi kita untuk kita lakukan, maka ketika itu sudah tidak diperbolehkan lagi, sudah haram kita lakukan ketika kita sudah memasuki ibadah sholat. Ya, maka dari sini dinamakan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ini tempat pertama ketika kita ini disunahkan untuk mengangkat tangan, yang mana dijelaskan di sini tata cara sunnahnya mengangkat tangan ketika kita ini takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan kita sampai sekiranya sejajar dengan kedua bahu, seperti ini, yang mana telah kita bahas kemarin bahwasannya tuhadi atroful asobi a'lal udhunain, yang mana ujungnya jari kita ini sekiranya sejajar dengan telinga kita. Kemudian
ibu jari kita sejajar dengan telinga kita yang bagian bawah sini. Dikira-kirakan saja. Ya, tidak harus pas sesuai, enggak. Yang sekiranya kita mengangkat tangan, kira-kira ujung jari kita sudah sejajar dengan bagian telinga atas kita dan ibu jari kita sejajar dengan bagian telinga bawah kita, maka kita sudah mendapatkan sunnahnya takbiratul ihram dan sunnahnya sunnahnya mengangkat tangan ketika kita melafadzkan takbiratul ihram, yang mana di situ dibarengi dengan pertama kali niatnya sholat. Kemudian yang mana takbiratul ihram di situ pasti kita membarengkan lafadznya dengan ketika kita mengangkat tangan. Maka dari itu beliau di sini menjelaskan bahwasannya hendaklah mengangkat tangan kita ini ketika takbiratul ihram itu berbarengan dengan lafadz takbiratul ihram. Sekiranya seseorang tersebut itu melafadzkan takbiratul ihram dan berbarengan dengan sunnahnya mengangkat tangan di situ Allah. Kemudian kapan berhentinya atau selesainya lafadz takbiratul ihram? Beliau di sini menjelaskan wa yantahi min raf'ihi ma bintiha takbir. Begitu juga melafadzkan takbiratul ihram selesainya berbarengan dengan selesainya selesainya mengangkat tangan di sini berbarengan dengan selesainya kita membaca takbiratul ihram. Sekiranya mungkin ketika kita baru mengangkat atau baru melafadzkan takbiratul ihram, kita barengi juga dengan mengangkat tangan Allah. Kemudian selesainya kapan? Kita barengkan mengangkat tangan ini selesainya dengan selesainya kita membaca takbiratul ihram Allahu Akbar lah. Awalnya berbarengan, kemudian selesainya juga berbarengan. Ya, ini yang disebutkan juga dibahas oleh para ulama kita, ulama fuqaha kita di dalam tata cara sunnahnya mengangkat tangan kita yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Kemudian juga disunahkan di sini wa yundabu qaunul kaffaini maksyufataini halar raf'i. Sunnahnya tangan kita ini membuka ketika mengangkat takbiratul ihram, bukan menggenggam seperti ini. Ya, tapi membuka. Kemudian mansyuratal asabi' ala hayatiha. Jari-jari kita ini bukan berdekatan, akan tetapi agak direnggangkan. Ini tata cara takbiratul ihram. Tidak seperti ini, mendekatkan antara jari-jarinya. Ya. Alasannya apa? Alasannya supaya semua jari-jari kita ini ketika kita takbiratul ihram bisa menghadap kiblat. Ya, yang mana ketika kita menggenggam jari-jari kita, otomatis jari yang kita genggam ini tidak menghadap kiblat. Ya. Di sini disebutkan litahsula fadilatas istiqbalil kiblati bihima, supaya mendapatkan fadilahnya menghadap kiblat dengan kedua tangan tersebut. Kemudian tempat yang kedua yang disunahkan bagi kita ini untuk mengangkat tangan ketika melafadzkan takbir adalah ketika kita ingin melaksanakan rukuk. Ya, salah satu rukun-rukunnya sholat adalah rukuk. Ya, ketika kita mau berpindah dari rukun, yang mana rukun di situ yaitu kita setelah membaca Fatihah, kemudian disunahkan kita untuk membaca surat, baru setelah itu kita diwajibkan untuk pindah dari rukun tersebut kepada rukun yaitu rukuk. Kita disunahkan pertama membaca takbiratul ihram, sehingga takbiratul ihram di sini disunahkan untuk membaca takbiratul intiqal. Dinamakan takbiratul intiqal, takbir yang dilafadzkan ketika kita pindah, maksudnya ketika kita pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, ya. Dan
tempatnya ketika kita mau pindah dari rukun membaca Fatihah, setelah itu kita mau rukuk, ketika kita melafadzkan takbir di sini disunahkan juga untuk mengangkat tangan. Maka mengangkat tangan kita ini sunnah berbarengan dengan takbir intikal juga yang sunnah, yang mana diawali kita mengangkat tangan juga sama. Kita awali mengangkat tangan berbarengan dengan takbir tersebut ketika kita mau rukuk, ya dalam keadaan berdiri sampai dalam keadaan melaksanakan rukun rukuk. Baru kita rukuk dengan tumak ninah dan membaca apa-apa yang disunahkan ketika kita dalam keadaan rukuk tersebut. Ya. Sehingga kita agak memanjangkan takbir kita sampainya kita ke rukun yang rukuk tersebut. Alasannya di sini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh musannif hafizahullah ta'ala, juga disebutkan oleh para fuqaha yang lain, faedah di dalam kita membaca takbiratul ihram sampai kita takbiratul intiqal atau lafaz Allahu Akbar ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, supaya sholat kita ini tidak sampai kosong dari tidak adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tempat yang ketiga, kita disunahkan mengangkat tangan ketika membaca takbir. Di sini juga masih sama takbiratul intiqal ketika kita mau i'tidal. Ketika kita rukuk, rukun yang selanjutnya yang mau kita laksanakan adalah i'tidal, yaitu berdirinya kita dari rukuk. Ketika kita mulai berdiri, di situ juga kita disunahkan untuk membaca takbiratul ihram dari situ. Ya, dan juga disunahkan bagi kita untuk mulai mengangkat tangan kita berbarengan dengan membaca takbiratul intiqal. Sehingga ketika seseorang itu mungkin rukuk seperti ini, kemudian dia mau i'tidal, dia membarengkannya i'tidal atau irodahnya atau kemauan dia untuk i'tidal berbarengan dengan lafaz takbir dan berbarengan dengan mulai mengangkat tangannya sampai selesainya dia ini berada dalam keadaan i'tidal. Ya, sampai mengangkat kepalanya dari rukuk sampai berdiri. Kemudian tempat yang selanjutnya disunahkannya kita ini mengangkat tangan juga berbarengan dengan yang mana ketika i'tidal ketika i'tidal kita bukan membaca takbiratul intiqal, akan tetapi kita membaca sami Allahu liman hamidah. Yang mana ketika setelah rukuk kita juga disunahkan untuk mengangkat tangan yang berbarengan dengan perkataan kita atau zikir kita ketika itu bukan takbiratul intiqal, akan tetapi lafaz atau zikir sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, sampai kita berdiri baru kita meletakkan tangan kita, ya. Jadi bukan takbiratul ihram sebagaimana yang al-fakir, atau bukan takbiratul intiqal sebagaimana yang al-fakir katakan tadi, tapi dengan lafaz sami Allahu liman hamidah. Kemudian tempat yang selanjutnya yaitu ketika kita mulai berdiri setelah tasyahud yang pertama. Ya. Ketika kita, salah satu sunnahnya sholat yaitu kita disunahkan untuk melakukan tasyahudul awal atau tasyahud yang pertama. Setelah tasyahud yang pertama kita akan balik lagi dalam keadaan berdiri dan di situ kita membaca Al-Fatihah. Di sini ketika kita mulai duduk, kemudian setelah kita duduk dan kita melakukan sunnah yang namanya tasyahudul awal, setelah itu kita bakal berdiri lagi. Di situ juga kita disunahkan ketika mulai berdiri kita disunahkan membaca takbir dan dibarengi dengan mengangkat tangan. Nah, dan dibarengi dengan mengangkat tangan. Ya.
Yang mana di sini kita akan melaksanakan rokaat yang ketiga. Ya, intinya di sini dikatakan setiap duduk yang mana di situ duduk kita dibarengi setelahnya dengan kita ini berdiri, kita disunnahkan ya untuk mengangkat tangan ketika itu, yaitu yang dimaksud duduk di sini adalah duduk tasyahud awal ya. Ini mungkin tempat-tempat yang mana kita disunahkan untuk mengangkat tangan ya, yang mana di situ juga dibarengi dengan takbir ketika kita mungkin melafadzkan atau membaca takbiratul ihram, atau kita membaca takbiratul intiqal ketika kita mungkin mau rukuk, atau berbarengan dengan lafadz atau zikir sami Allahu liman hamidah ketika kita mau i'tidal, atau juga ketika kita berdiri dari tasyahudul awal dibarengi dengan lafadz takbir juga. Di sini juga disunahkan untuk mengangkat tangan kita. Ini semua tempat-tempat yang disunahkan bagi kita untuk mengangkat tangan di dalam sholat. Mungkin sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.